Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Lubis, NIM 180501051. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem keuangan yang terbagi menjadi 7 judul. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah aliran dana dalam sistem keuangan, yang ketiga adalah struktur pasar keuangan yang terbagi lagi menjadi 4 pembahasan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Yang kedua adalah pasar obligasi dan pasar ekuitas. Yang ketiga adalah pasar primer dan pasar sekunder. Yang terakhir adalah pasar bursa dan non-bursa. Pembahasan yang keempat yaitu sistem asimetris. Yang kelima, klasifikasi lembaga perantara keuangan. Dan yang keenam adalah sistem keuangan global. Dan yang terakhir adalah regulasi sistem keuangan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan munculnya pasar keuangan ini. Munculnya pasar keuangan ini dilatar belakangi karena untuk mempertemukan antara si pemilik dana dengan si peminjam dana yang akan terjadi keuntungan dan transaksi di dalamnya. Selanjutnya ada manfaat dari lembaga keuangan. Ada 4, yaitu yang pertama adalah menekan ongkos transaksi, yang kedua adalah menurunkan harga transaksi, yang ketiga adalah untuk melancarkan aliran dana, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dia aliran dana dalam sistem keuangan. Aliran dana dalam sistem keuangan ini antara si pemilik dana dengan si peminjam dana. Si pemilik dana ini dia memiliki dana, tetapi dana yang dipunya dia ini tidak bisa digunakan untuk investasi. Dan untuk si peminjam dana, dia memerlukan dana untuk melakukan investasi dan konsumsi. Aliran dana ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya adalah manfaat dari aliran dana ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat pula. Selanjutnya adalah yang ketiga, struktur pasar organisasi yang dibagi menjadi 4 sistem pasar. Yang pertama pasar uang dan pasar modal. Pasar uang ini dia berdasarkan jatuh temponya. Pasar uang yang mentransaksikan jatuh temponya ini dia kurang dari 1 tahun. Dan pasar modal yang mentransaksikan jatuh temponya ini dia lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah pasar obligasi dan pasar ekuitas, yaitu berdasarkan berdasarkan prioritas. Yang ketiga adalah pasar primer dan pasar sekunder. Ini dia berdasarkan urutan transaksi. Kalau dia pasar primer, dia itu tempat perdana terjadinya penjualan sekuritas. Dan kalau dia pasar sekunder, menjadikan sekuritas ini menjadi liquid dengan cara menjual kembali sekuritas dari pasar primer tersebut. Dan yang keempat adalah pasar bursa dan pasar non-bursa. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya yang keempat, yaitu informasi asimetris. Informasi asimetris ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pilihan merugikan. Pilihan merugikan ini merupakan perilaku yang muncul sebelum melakukan transaksi. Contohnya, sulit membedakan antara mobil bekas yang bagus dengan mobil bekas yang buruk. Yang kedua adalah perilaku bahaya moral. Perilaku ini muncul ketika sudah melaksanakan transaksi. Selanjutnya adalah pembahasan yang kelima, yaitu klasifikasi perantara lembaga keuangan. Berdasarkan sumber dana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lembaga penerima simpanan, yang kedua adalah contractual saving institution, dan yang terakhir adalah perantara simpanan. Selanjutnya adalah pembahasan yang keenam, yaitu sistem keuangan global, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain, yaitu obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketujuh, yaitu regulasi sistem keuangan. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menyediakan informasi kepada publik yang berguna untuk bagi investor dia mendapatkan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko. Yang kedua adalah menjaga kesehatan sistem keuangan. Antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan bagi sistem keuangan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga keuangan untuk menjaga kesehatan sistem moneter. Yang terakhir adalah menggairahkan kepemilikan rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.